Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang kutipan, catatan pustaka, dan catatan kaki. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Pembicara pertama ada Diana Puji Lestari Anti, yang kedua Dena Sabilah, yang ketiga Ahmad Fadilah, yang keempat Reski Hoirunisa, dan yang kelima Virial Hanun, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Rizka Damayanti. Definisi kutipan. Kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiahnya. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Selanjutnya ada fungsi dari kutipan. Fungsi dari kutipan adalah: yang pertama, kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang terakhir, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Selanjutnya ada jenis-jenis kutipan. Pengutipan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Dalam pembuatan kutipan jenis ini, pengutip memerlukan keterampilan dalam berbahasa, seperti merangkai kalimat yang baik dan efektif dengan kata-katanya sendiri, dan tetap mencerminkan bahwa ide yang dikutip merupakan ide penulis aslinya. Tata cara menulis. Yang pertama, kutipan langsung. Tata cara penulisan pengutipan langsung dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Penulisan kutipan singkat ditandai dengan tanda baca petik, dan bagian yang tidak dikutip dituliskan dengan tanda baca elips. Bagian selanjutnya adalah menuliskan sumber diperolehnya informasi mengenai kutipan tersebut. Penulisan kutipan panjang dilakukan apabila kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris, sehingga kalimat yang dikutip diletakkan pada paragraf tersendiri dengan ukuran huruf yang lebih kecil daripada ukuran teks dan letaknya pada paragraf tersebut. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Penulisan kutipan tidak langsung biasanya dinyatakan dengan menuliskan nama penulis dari sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. Pengutip dapat menuliskan nomor halaman seperti penulisan pada kutipan langsung. Contoh yang pertama, contoh kutipan langsung. Penulisan kutipan langsung ditandai dengan tanda baca petik dan bagian yang tidak dikutip diberi tanda baca elips. Contoh Inam (199 133) menyatakan bahwa bagi orang Minangkabau, merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Yang kedua, contoh kutipan tidak langsung. Penulis dapat mengutip dari satu atau lebih sumber acuan. Jika ada dua atau lebih sumber acuan yang ditulis oleh orang yang sama pada tahun terbit yang berbeda, pengutip dapat menuliskan sumber acuan menurut kronologis tahun terbit sumber acuan dan dipisahkan dengan tanda baca koma. Contoh, penulisan nama keluarga atau nama terakhir penulis sumber acuan asli dinyatakan sebagai Z.
Selanjutnya ada catatan pustaka. Catatan pustaka adalah catatan yang menjelaskan sumber informasi yang digunakan. Sumber informasi itu dapat berupa buku, majalah, surat kabar, atau diktat kuliah yang diterbitkan secara resmi. Informasi yang dimuat di dalam catatan pustaka ini hanya nama akhir pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat pernyataan dikutip. Adapun informasi lengkap tentang sumber acuan itu disebutkan di dalam daftar pustaka. Selanjutnya ada teknik penyusunan catatan pustaka. Yang pertama, jika di dalam teks nama pengarang dinyatakan, ditulis nama akhir. Jika nama itu lebih dari 2 kata, nama tersebut langsung diikuti tahun terbit dan nomor halaman pustaka yang diacu, ditempatkan di dalam kurung. Nomor halaman dipisahkan dengan tanda titik 2 dari tahun terbit, tanpa jarak 1 ketukan. Jika nomor halaman tidak disebutkan, itu berarti pernyataan yang diacu terdapat merata di dalam pustaka tersebut. Untuk contoh penyusunan catatan pustaka bisa kalian lihat di PPT. Selanjutnya, untuk teknik penyusunan catatan pustaka, jika di dalam teks nama pengarang tidak dinyatakan, nama akhir pengarang dan tahun terbit pustaka yang diacu serta nomor halaman dikutip dari halaman tertentu, dicantumkan dan di dalam kurung pada akhir pernyataan yang dikemukakan sebelum tanda titik akhir kalimat pernyataan itu. Di antara nama pengarang dan tahun terbit ditempatkan tanda koma, dan di antara tahun terbit dan nomor halaman ditempatkan tanda titik 2. Untuk contohnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, teknik penyusunan catatan pustaka yaitu jika ada beberapa karya terbitan tahun yang sama dari satu orang pengarang sebagai pembeda, digunakan huruf A, B, dan C di belakang tahun terbit. Sama untuk contohnya yaitu ada di slide PPT. Selanjutnya akan dibacakan oleh Viryal Hanun. Definisi catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Bila keterangan semacam itu ditempatkan pada akhir bab atau akhir karangan, maka catatan atau macam itu disebut keterangan. Seperti telah diuraikan di atas, semua kutipan, entah kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, harus dijelaskan mengenai sumber aslinya dalam sebuah catatan kaki, kalau memang cara ini yang dipergunakan. Fungsi catatan kaki yang pertama itu ada menjelaskan referensi yang dipergunakan bagai pernyataan dalam teks, atau catatan kaki sumber atau reference, footnote. Yang kedua, menjelaskan komentar penulisan terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting, tetapi tidak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu aluran tulisan. Yang ketiga, sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah di dalam tersebut. Yang keempat, menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Catatan kaki isi atau connect footnote. Jenis catatan kaki ini biasanya menggunakan kata-kata lihat, bandingkan, dan uraikan lebih lanjut, dapat dilihat dalam, dan sebagainya. Dianjurkan penggunaannya tidak berlebihan agar tidak menimbulkan kesan pamer. Penggunaan ungkapan tersebut perlu secara konsisten dan benar. Tujuan catatan kaki. Yang pertama, untuk menyusun pembuktian. Pembuktian itu dapat dibeberkan dalam teks, dapat pula dimasukkan dalam catatan kaki atau kedua-keduanya. Khususnya dalam hal ini, kita menunjukkan kembali kebenaran-kebenaran yang pernah dicapai oleh seorang pengarang lain dalam bukunya atau tulisan-tulisannya. Sebab itu, referensi atau penunjukan dalam catatan kaki itu dimaksudkan untuk menunjukkan tempat atau sumber di mana suatu kebenaran telah dibuktikan oleh yang lain. 2. Menyatakan utang budi. Penunjukan sumber pada catatan kaki dimaksud pula untuk menyatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya. Sebuah catatan kaki wajib dibuat untuk setiap dalil, pendapat, atau pernyataan yang penting, atau bagi setiap kesimpulan yang dipinjam dari pengarang lain, entah pinjaman itu berupa kutipan langsung atau kutipan tidak langsung.
Dengan menyebut nama pengarang yang dikutip pendapat itu, sekurang-kurangnya kita telah menyatakan utang budi kita kepadanya. Sebaliknya, semua hal yang umum yang sudah diketahui oleh semua orang atau semua pembaca tidak perlu diberi catatan kaki. Yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan. Catatan kaki juga dapat dimaksud untuk menyampaikan sebuah keterangan tambahan untuk memperkuat uraian di luar personal atau garis-garis yang diperkenakan oleh teks. Sebab itu, keterangan-keterangan tambahan yang dimaksud untuk memperkuat teks karangan dapat berbentuk 1. Menyampaikan inti atau sari sebuah fragmen yang dipinjam. 2. Menyampaikan uraian teks, keterangan insidental atau materi yang memperjelas teks atau informasi tambahan terhadap topik yang disebut dalam teks. Yang ketiga, penyampaian materi penjelasan yang kurang penting seperti perbaikan atau pandangan-pandangan lain bertentangan. Itu menyangkut ke dalam menyampaikan keterangan tambahan. Di sini yang keempat, ada merajuk bagian lain dari teks. Di samping itu, catatan kaki dapat digunakan untuk menyediakan referensi untuk bagian-bagian lain dari tulisan tersebut. Dalam bagian ini, penulisan misalnya memberi catatan untuk melihat atau memeriksa uraian pada halaman atau bab lainnya sebelumnya, atau halaman-halaman atau bab lain yang akan diuraikan kemudian. Lalu ada jenis-jenis catatan kaki. 1. Catatan kaki untuk buku. Dimulai dengan nama pengarang diikuti koma. Judul buku dalam kurung ditulis dengan huruf awal, kapital dan cetak tebal atau dicetak miring, tutup kurung. Nomor seri jilid dan nomor cetak kalau ada, dan tahun penerbitan ditulis dalam kurung dan diakhiri dengan titik. Yang kedua, catatan kaki untuk artikel dan majalah. Dimulai dengan nama pengarang, judul artikel, nama majalah, nomor majalah jika ada, tanggal penerbit, dan nomor halaman. Jika dari sumber yang sama dikutip lagi. Pada catatan kaki ditulis IBID, singkatan dari Ibidium, yang artinya sama persis sumber dengan catatan kaki di atasnya. Lalu berikut ada contoh catatan kaki ya. Sebelumnya ada teknis penulisan catatan kaki. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknik penulisan catatan kaki. Berikut ini terdapat beberapa teknik dalam penulisan catatan kaki sebagai berikut. Catatan kaki harus dipisahkan oleh sebuah garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan berjarak 4 spasi dari teks. Selanjutnya, catatan kaki diketik berspasi 1. Catatan kaki harus diberi nomor. Nomor catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin kiri. Selanjutnya ada jika catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan selanjutnya dimulai seperti margin teks biasa atau tepatnya harus sama dengan margin yang kiri. Selanjutnya ada jika catatan kakinya lebih dari 1, maka jarak antara satu catatan dengan catatan yang lainnya adalah sama dengan jarak spasi teks. Selanjutnya, jarak baris terakhir catatan kaki tetap 3 cm dari pinggir kertas bagian bawah. Keterangan yang panjang tidak boleh dilangkaukan ke halaman berikutnya, atau lebih baik potong tulisan asli daripada memotong catatan kakinya. Selanjutnya, jika keterangan yang sama menjadi berurutan, contoh keterangan nomor 2 sama dengan nomor 3, cukup tuliskan kata ibit daripada mengulang-ulang seperti catatan kaki. Jika ada keterangan yang sama tapi tidak berurutan, berikan keterangan of .sheet lih xx dalam kurung merupakan nomor keterangan sebelumnya. Yang terakhir ada jika keterangan seperti object tetapi isinya keterangan tentang artikel, gunakan log.sheet.